Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Buya Yahya. Ya, Buya Yahya. Kalau seorang Buya berarti orang yang dipandang mempunyai ilmu yang sangat luas, tabahur. Alhamdulillah. Terkait dengan pembahasan tes DNA. Yang saya tangkap, beliau ini menolak tes DNA. Bahkan seolah-olah ini akan menimbulkan efek mudarat. Tidak bisa dijadikan dasar untuk penguatan nasab. Dan kalau tidak salah saya tangkap nih, mohon maaf nih, kalau tidak salah saya menangkap, sepertinya Buya Yahya ini mau mengatakan atau sudah meyakini atau sudah memutuskan bahwa tes DNA ini tidak ada dalam syariah Islam. Mohon maaf nih, diduga oleh saya ya. Mohon maaf kalau saya salah. Pak Buya Yahya yang saya hormati, ini sebetulnya mestinya ini saya bisa bertemu dengan Buya Yahya, tapi karena berbagai macam hal ya, belum sempat. Dan mudah-mudahan ini pun dengan media pun bisa menjadi silaturahim. Mohon maaf, saya bukan untuk menggurui, tetapi ini adalah ruang diskusi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan bagi saya khususnya. Kalau Buya Yahya kan nggak butuh ilmu dari saya, nggak butuh. Kalau Buya loh, Buya Yahya loh, ya. Di Banten ini kalau orang sudah disebut Buya itu berilmu tinggi, luas, kitabnya udah banyak, berakhlakul karimah, bahkan bermunah berkaromah. Ya, karismatik kalau di Banten. Buya Yahya loh, ya. Soalnya di Banten ada Abuya Dimyati Cidahu, ada Buya Astari, Buya Sanja, Abuya Muhtadi Cidahu, itu luar biasa. Ini Buya Yahya. Berarti saya sangat hormat. Ilmunya sangat jauh di atas saya. Semoga Allah merahmatinya. Baik. Ada yang saya temukan ya Buya Yahya terkait tes DNA menurut pandangan syariah dalam hal ini, menurut pandangan ilmu fikih ya. Jadi apakah tes DNA itu ada dalam fikih, ada dalam syariah Islam? Saya jawab ada. Nah, barangkali akan dikatakan tidak ada oleh mereka yang belum menemukan dasarnya, dalilnya dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariah. Ya, tapi kalau saya mengatakan ada. Dari mana dasarnya? Nah, nanti saya bacakan. Dan saya akan membantu Buya Yahya untuk bisa menambah lagi pengetahuan hasanah referensi kitab yang mudah-mudahan bisa lebih luas tentang tes DNA. Udah luas, ilmu Buya Yahya makin luas lagi. Jika ditanyakan kepada saya, apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah, maka saya akan menjawab sangat tegas, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Kalau untuk dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana dasar atau metode yang pernah Rasulullah lakukan, yaitu al-qiyafah. Al-qiyafah itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Salah satu dasar-dasar untuk selanjutnya di zaman modern ini menjadi dasar, menurut saya dasar SDNA. Jadi bisa. Dari mana dasar pengambilan hukumnya? Yaitu dari as-sunnah. Dari rawahu Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya langsung bacakan bahasa Indonesianya aja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Jam'ah berselisih tentang seorang anak lelaki. Kata Sa'ad kepada Rasulullah Muhammad SAW, Ya Rasulullah, ini anak saudara laki-laki saya bernama Utbah bin Abi Waqqas. Ia telah berpesan kepadaku, kata Sa'ad,
bahwa anak tersebut adalah anaknya. Lihatlah kemiripan bocah ini ya Rasulullah. Akan tetapi Abd bin Jam'ah pun berkata kepada Rasulullah, anak ini saudara laki-laki saya, wahai Rasulullah. Ia dilahirkan dari hubungan badan ayahku dengan budak wanitanya. Yang mendahulu itu kalau majikan bersetubuh dengan budak wanitanya halal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneliti kemiripannya. Maka beliau melihat anak itu sangat mirip dengan Utbah. Lalu beliau bersabda, anak ini saudaramu wahai Abd bin Jam'ah. Seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di tempat tidur. Sedangkan bagi orang yang berzina, mendapat kerugian. Dan pakailah tirai darinya, wahai Saudah binti Zam'ah. Sejak saat itu, Saudah tidak pernah melihat anak itu lagi. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Siti Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya dengan keadaan sukacita. Guratan kegembiraan nampak di wajah beliau. Lalu beliau bersabda, tidakkah kamu tadi melihat Mujazir? Mujazir itu seorang ahli nasab. Memandang Zaid bin Harisah dan Usama bin Zaid. Nah, kata Rasulullah ya. Lalu berkata kemudian, kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Isa atau Tirmidzi. Berkata, At-Tirmidzi berkata, ini adalah merupakan hadis hasan sahih. Dan sungguh Ibnu Uyainah meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dengan tambahan, jadi tambahan lagi. Kalau Ibnu Uyainah ini ada tambah lagi. Jadi Rasulullah berkata, tidakkah kamu melihat Mujazir melintas di depan Zaid bin Harisah dan Usama bin Zaid saat kepala mereka tertutup dan terlihat kakinya? Lalu ia berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain. Demikian Sa'ad bin Abdurrahman dan lebih dari seorang perawi menceritakan hadis ini kepada kami. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dan ini merupakan hadis sahih. Bagian ulama telah menjadikan hadis ini sebagai hujah dalam masalah khilafah. Ini hadis Tirmidzi. Itu hadis ya. Silakan Buya Yahya untuk mempelajarinya. Bagaimana menurut aqwalul ulama? Tadi hadis, ini aqwalul ulama. Silakan Buya Yahya, mohon maaf yang terhormat, yang mulia, bisa membaca kitabnya. Saya akan membantu Buya Yahya untuk memberi judul kitab dan insya Allah pengarangnya dan halamannya. Semoga itu menjadi referensi hasanah untuk menambah pengetahuan. Sehingga tidak ada lagi kata kurang ajar bagi orang yang menurut tes DNA. Ya, tidak lagi kata kurang ajar terhadap yang ingin tes DNA. Kurang ajar. Semoga tidak ada itu. Kalau sudah membaca kitab ini. Oke Bu Yahya, saya bantu Anda untuk membaca kitab ini. Yang pertama, kitab Thara'iqul Hukmi fi Syar'iyatil Islamiyati. Ya. Karya Syekh Soleh Ali Nasir. Ya. Yang kedua, silakan baca oleh Buya Yahya Al-Burhanu fi Usulil Fiqh. Ini karangan Imam Haramain. Yang ketiga, kitab At-Turuqul Hukmiyati fi Siyasatis Syar'iyah. Ini karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kemudian kitab Takmilatul Majmu'i karangan Syekh Al-Muti'i. Yang kelima, kitab Takmilatul Majmu'i karangan Syekh Al-Muti'i. Yang keenam, kitab Bada'i'us Sona'i fi Tartibis Syara'i karangan Imam Al-Ghazali. Yang ketujuh, kitab Al-Fiqhu 'alal Mazahibil Arba'ah karangan Syekh Al-Jazairi.
Nah ya, ini kitab-kitab bisa dibaca oleh Buya Yahya, ya. Bisa dibaca, ini kitab-kitab oleh Buya Yahya. Semoga ini menambah pengetahuan, menambah hasanah, sehingga tidak ada lagi kata kurang ajar. Ya, kaget saya mendengar kurang ajar. Waduh, kalau di Banten itu kalau sudah bahasa kurang ajar, kasar sekali tuh Bu ya. Kaget tuh, bisa-bisa yang hamil pun bisa melahirkan di situ kalau udah bahasa kurang ajar. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Bu ya. Ini boleh dibaca dalam kitab Thoro'ikil Hukmi fi Syar'iyatil Islamiyah. Ini bisa dibaca di halaman 350 Bu ya. Ya. Dalam kitab Al-Burhanu fi Ushul Fiqh bisa dibaca dalam halaman 188. Dalam kitab At-Turuqil Hukmiyatu fi Siyasatis Syar'iyah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini bisa dibaca dalam halaman 139. Dalam kitab Takmilatul Majmu'i, ya, bisa dibaca ini dalam halaman 311 sampai 312. Dalam kitab Takmilatul Majmu'i bisa dibaca dalam halaman 410 jilid ke-17. Dalam kitab Da'ius Shana'i, nah, ini karangan Mahmud bin Ahmad Al-Kasani jilid ke-14 bisa dibaca dalam halaman 5859. Dalam kitab Al-Fiqh 'alal Mazahibil Arba'ah dalam jilid yang keempat bisa dibaca dalam halaman 461. Baik, ya, saya akan bacakan apa yang ada dalam kitab Takmilatul Majmu'i karangan Syekh Ali Muti'i, ya. Dikatakan berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui nasab seseorang pada zaman kita ini telah begitu luas dan kaidah-kaidahnya berpijak pada sebab-sebab yang lebih detail dan dasar-dasar yang lebih kokoh. Sekalipun pada sebagian kasus tidak bisa memberikan hasil pasti, terkadang ilmu modern menggunakan teori khilafah ketika penelitian medis tidak memberikan hasil. Khilafah merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran syar'i atau merupakan landasan nyata kedokteran syar'i bagi orang yang membaca buku-buku kedokteran syar'i yang berbahasa Arab atau selain Arab, maka ia akan mendapat kejelasan tentang keabsahan hukum penentuan nasab berdasar pendapat pakar khilafah ini. Dan perlu diperhatikan bahwa penelitian sampel darah di sini meski berpijak pada dasar-dasar ilmiah, akan tetapi sifatnya hanya untuk menafikan hubungan darah, bukan untuk menetapkannya. Ia hanya dapat menyatakan ini bukan bapaknya dan tidak dapat menyatakan ini bapaknya. Sebab terkadang seorang bapak punya golongan darah yang bersambung dengan golongan darah anak yang diklaim sebagai anak orang lain. Namun hal ini bisa dimentahkan. Maka si pendakwa berkata, jika golongan darah si anak O, sedangkan golongan darah ayah yang didakwa atau bukan sebagai bapaknya adalah AB, dan si ibu adalah B, maka para ahli medis menghukumi secara pasti bahwa orang ini bukan ayah bagi anaknya tersebut. Namun jika golongan darahnya sama dengan golongan darah si anak, maka para ahli medis menyatakan kemungkinan dia adalah bapaknya dan kemungkinan bapaknya adalah orang lain. Berdasarkan pada qiyafah yang paling bagus, yaitu mengenali bagian-bagian anggota tubuh, semisal kedua tangan, kaki, dan ciri-ciri wajah. Di dalam kitab Takmilatul Majmu'i karangan Syekh Al-Muti'i dikatakan, bagi kita mazhab Syafi'iyah, ini mazhab Syafi'iyah ya, yaitu dalam kasus dua orang lelaki yang menikahi dua perempuan bersaudara, lalu tertukar dalam berhubungan badan pada masa sucinya dari haid, dan si perempuan melahirkan anak yang mungkin berasal dari dua laki-laki itu. Dalam penentuan nasab anak itu, sungguh bisa memakai kedokteran syar'i untuk menganalisa golongan darah dua lelaki yang si suami dan si laki lain tersebut dan si ibu. Jika terjadi kekaburan golongan darah, maka kedua laki itu digunakan teori qiyafah. Nah, di dalam kitab Al-Fiqh 'alal Mazahibil Arba'ah karangan Syekh Al-Jazairi dikatakan ulama mazhab Hanabilah berpendapat dalam habisnya masa iddah dengan melahirkan bayi diisyaratkan tiga hal. Dan maksud ahli qiyafah yaitu orang yang mempunyai keahlian mengidentifikasi kemiripan anak dengan bapaknya. Ini adalah dikatakan para fuqaha. Barangkali di masa kita sekarang ini tes darah bisa menggantikannya. Maka jika dimungkinkan mengetahui golongan darah anak dari golongan darah sang bapak, maka bagus.
Dan jika tidak bisa diketahui kemiripannya dengan salah satu dari kedua lelaki yang bersetubuh dengan ibunya, ini dalam kasus seorang wanita yang menikahi di masa idah dan melahirkan seorang anak yang mungkin dinisbahkan pada kedua lelaki, atau pendapat para ahli qiyafah berbeda dalam kasus ini, maka bagaimanapun si ibu harus menjalani masa idah selama 3 kali haid, terhitung setelah melahirkan. Nah, itu salah satu dalil-dalil qaul ulama tentang qiyafah dan tes DNA. Jadi ada beberapa imam juga yang menjelaskan tentang itu. Silakan disimak, dibaca baik-baik. Artinya, apakah tes DNA ini dibolehkan atau tidak? Dalam hal ini, dalam kitab ini dijelaskan dibolehkan. Demikian, ini mudah-mudahan bisa dibaca oleh, mohon maaf, yang mulia Buya Yahya, yang ulama, yang alim, yang luar biasa, bisa bertambah pengetahuan tentang tes DNA. Ada yang saya tidak paham kepada Buya Yahya. Saya ingin bertanya ke Buya Yahya. Mengapa Buya Yahya begitu sangat menolak tes DNA? Apakah menurut pandangan fikih dan Islam itu tidak ada, tidak boleh, haram? Kalau haram, Buya, mohon tunjukkan dalil yang melarangnya tes DNA. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Buya Yahya, dari video ini, penolakan Buya Yahya atas tes DNA sehingga mengatakan kurang ngajar kepada mereka yang ingin tes DNA, apakah itu pendapat pribadi, asumsi pribadi, atau mewakili agama Islam, mewakili fikih? Buya Yahya berbicara secara pribadi Buya Yahya, atau mewakili seorang ulama Buya Ibu Bakat itu? Jika mewakili fikih, maka tolong kitabnya yang melarang tes DNA. Jika mewakili syariah Islam, mohon tunjukkan dalil qat'iynya melarang tes DNA. Ya. Jika berbicara sebagai seorang ulama, mohon tolong tunjukkan fatwanya dari mana. Demikian Buya Yahya, saya nunggu. Yusuf Al-Mubarak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.